Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Pak ikhwani fid din, bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dengan taufik dan hidayahnya masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan semoga hadirnya kita di pagi hari ini merupakan pembenaran yang disebutkan di dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, entah jalan yang maknanya konkret atau yang abstrak, yaltamisu fihi ilman, yang menuntut suatu jalan tersebut untuk mencari ilmu, untuk mempelajari sebuah ilmu, maka sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surganya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di pagi hari ini adalah orang-orang yang akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang dakhala masjidana hadza, kata Nabi, barang siapa yang memasuki masjid kami ini, liyata'allama fihi khairan aw yu'allimah, tujuannya adalah untuk mempelajari sebuah kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kamujahidin fi sabilillah, maka ia adalah terhitung sedang berjihad fi sabilillah. Maka berdiamnya kita di masjid setelah salat wajib itu pahalanya tidak main-main di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa yang melaksanakan sebuah salat kemudian ia diam di tempat salatnya tersebut, ia terhitung sedang salat sampai ia pulang. Artinya semakin lama kita di masjid semakin besar keutamaannya. Apalagi kita diam di masjid itu diisi dengan ta'allum, diisi dengan mempelajari ilmu syar'i, diisi dengan membaca kitabullah, menghafalkan hadis-hadis Nabi, ya tentu pahalanya berlipat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pagi hari ini adalah jadwal kita untuk melanjutkan kembali kajian tafsir, yang mana ilmu tafsir ini jemaah sekalian dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat bahwasanya ilmu syar'i itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan sulbul ilmi dan mulahul ilmi. Apa itu sulbul ilmi? Sulbul ilmi artinya intinya ilmu. Ya, intinya ilmu, yaitu ilmu yang menentukan surga dan neraka seorang hamba. Ya, ini disebut dengan sulbul ilmi. Dan ilmu inti ini dibagi lagi sama para ulama menjadi dua bagian. Yang paling inti dari ilmu tersebut adalah ilmu tafsir, kata mereka. Ya, artinya ilmu tafsir ini adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Kalau kita ingin mempelajari ilmu dalam agama Islam ini seluruhnya, tentu umur yang ada tidak akan cukup. Ya, saking banyaknya. Ya, maka tentu sesuatu yang tidak bisa kita ambil seluruhnya, ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Maka kita ambil yang paling pentingnya, yang paling prioritasnya. Apa yang harus kita kedepankan? Itulah ilmu tafsir. Yang masih muda, ya waktunya insya Allah masih banyak, maka mulailah dari belajar ilmu bahasa. Yang sudah banyak kesibukan, sudah terpecah konsentrasi dengan berbagai urusan,
maka isilah dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Maka ini adalah sebaik-baik ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim. Baik, pertemuan kita pagi hari ini adalah pertemuan yang ketiga dari rangkaian kajian tafsir surat-surat Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek ya, yang ada di juz 30. Ya, kita sudah ambil surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq. Sekarang insyaallah taala kita akan sama-sama mengkaji penafsiran dari surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas jamaah sekalian terdiri dari 4 ayat, 15 kata dan 47 huruf. Ini kita mulai mengenal ini ya, surat Al-Ikhlas ini mulai dari hal yang paling umum dulu. Ia terdiri dari 4 ayat, 15 kata dan 47 huruf. Kemudian jenis surat ini apa? Surat Al-Ikhlas ini ya, sudah pernah kita sampaikan bahwasanya surat-surat Al-Quran itu berdasarkan waktu turunnya dibagi menjadi berapa? 2, surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Nah sekarang pertanyaannya, surat Al-Ikhlas ini masuk kelompok yang mana? Makkiyahkah atau Madaniyah? Makkiyah. Nah, ya ternyata sebenarnya dalam masalah ini ada 2 pendapat. Ya, ada 2 pendapat dalam masalah ini sebagaimana pendapat yang ada pada surat Al-Falaq dan An-Nas kemarin. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Pendapat yang kedua juga ada sekelompok ulama yang mengatakan surat ini surat Madaniyah. Nah, di antara ulama atau para sahabat yang mengatakan surat ini surat Makkiyah adalah Abdullah bin Mas'ud, salah satu dari sahabat yang Nabi katakan ambillah Al-Quran dari mereka. Ada 4 orang sahabat, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua Ikrimah, kemudian yang ketiga Atha bin Abi Rabbah, kemudian yang keempat Jabir ibn Abdullah. 4 orang sahabat ini berpendapat bahwasanya surat Al-Ikhlas adalah surat Makkiyah. Nah, kemudian yang mengatakan surat Madaniyah adalah Ibnu Abbas. Ya, di dalam salah satu dari 2 pendapat beliau. Artinya Ibnu Abbas punya 2 pendapat. Beliau kadang mengatakan Makkiyah, kadang mengatakan Madaniyah. Ibnu Abbas kita tahu sendiri ya, laqab beliau atau gelar beliau apa? Apa gelarnya Ibnu Abbas? Turjumanul Quran. Ya, turjumanul Quran artinya penerjemahnya Al-Quran. Saking ya beliau itu sangat menguasai penafsiran Al-Quran. Ya, berkat doa Nabi. Ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi ketika Ibnu Abbas masih kecil, Nabi pernah doakan beliau agar dimudahkan dalam belajar ilmu tafsir. Maka kemudian beliau menjadi ya, sahabat yang paling terdepan dalam ilmu tafsir. Sahabat-sahabat yang lain mengambil dari beliau. Nah, Ibnu Abbas sendiri sebagai seorang turjumanul Quran, seorang bahrul ummah, lautannya ilmu di kalangan para sahabat, itu beliau berpendapat surat ini surat Madaniyah. Nah, kemudian ya, juga yang berpendapat bahwa surat ini surat Madaniyah adalah Qatadah. Kemudian yang ketiga Ad-Dhahhak. Nah, maka yang mana yang kita rajihkan di sini? Pendapat jumhur adalah surat Al-Ikhlas adalah surat Makkiyah. Ya, jumhur mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas surat Makkiyah. Dalil mereka apa? Dalil mereka melihat dari kandungan surat Al-Ikhlas itu sendiri. Ya, surat Al-Ikhlas itu intinya adalah pada tauhid. Dan surat-surat yang membahas tentang tauhid itu rata-rata adalah surat-surat Makkiyah. Oh, berarti Al-Ikhlas surat Makkiyah. Ya, berdasarkan inilah kemudian jumhur ahli tafsir mengatakan surat Al-Ikhlas bagian dari Makkiyah. Taib, itu dia jenis suratnya, surat Makkiyah. Kemudian urutan turunnya, ya kita punya 2 di sini, urutan turun dan urutan letak. Ya, bedanya apa? Urutan turun, yaitu berdasarkan yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surat yang pertama kali turun atau ayat yang pertama kali turun. Nah, berdasarkan urutan turun itu, surat Al-Ikhlas ini letaknya ke berapa?
Nah, dia letaknya ke 22. Ya, dia turun ke 22 setelah surat An-Nas dan sebelum surat An-Najm. Ya, jadi An-Nas, ya, Al-Falaq An-Nas, kemudian itu serempak ya, An-Nas Al-Falaq, kemudian ya Al-Ikhlas, kemudian An-Najm. Nah, ini urutan turunnya. Kemudian urutan letak. Apa maksudnya urutan letak? Posisinya di dalam mushaf. Ya, posisinya di dalam mushaf. Jadi mushaf yang kita baca sekarang ini tidak disusun berdasarkan urutan turunnya. Karena kalau seandainya urutan turun, maka halaman pertama itu pasti surat Al-Alaq. Tapi nyatanya yang pertama halamannya adalah surat Al-Fatihah. Yang mana surat Al-Fatihah sendiri urutan turunnya suratnya kelima dia. Ya. Baik. Jadi kalau surat Al-Ikhlas sendiri, ya, urutan letaknya di dalam mushaf adalah surat ke-112. Ya, dari total surat berapa? 114. Nah, kecuali di mushafnya Ibnu Mas'ud, ya, mushafnya Ibnu Mas'ud 100 berapa kemarin? 12. Ya, hanya 112 surat kalau kata beliau. Karena surat Al-Falaq dan An-Nas beliau tidak masukkan ke dalam mushaf. Baik. Kemudian munasabah antara surat Al-Ikhlas dengan surat sebelum dan setelahnya. Nah, jadi di antara ilmu Al-Qur'an jemaah sekalian ada namanya ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu ilmu mempelajari tentang korelasi antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Nah, jadi urutan surat itu jemaah sekalian ada hikmahnya. Kenapa ini duluan, kemudian ini duluan. Nah, yang pasti ada korelasi antara kedua surat tersebut. Nah, maka ada sebuah ilmu namanya ilmu munasabah untuk mempelajari tentang korelasi surat-surat tersebut. Nah, surat Al-Ikhlas, ya, posisinya di mushaf tadi kita katakan di atasnya ada surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, ya, dikenal juga dengan nama surat Al-Masad. Kemudian di bawahnya ada surat apa? Al-Falaq. Ya, di atasnya surat Al-Masad, kemudian di bawahnya surat Al-Falaq. Kenapa korelasinya sekarang? Surat Al-Ikhlas intinya adalah pada pemurnian tauhid. Surat Al-Masad itu kisahnya siapa? Kisahnya Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab adalah musuhnya tauhid. Gitu. Nah, jadi di surat Al-Masad itu diceritakan tentang akibat yang akan ditemui oleh orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid. Maka kemudian di surat Al-Ikhlas diterangkan akan pentingnya tauhid. Begitu. Ya, kemudian surat Al-Falaq, ya, korelasinya apa? Ya, kalau tadi di surat Al-Ikhlas kita diajarkan tauhid secara umum, pemurnian tauhid, maka di surat Al-Falaq itu intinya kemarin adalah apa? Minta perlindungan kepada Allah. Berarti meminta perlindungan kepada Allah bagian dari pemurnian tauhid. Jelas nih jamaah sekalian korelasinya? Mafhum ya? Baik. Jadi surat Al-Ikhlas ini intinya adalah pada pemurnian tauhid. Jika dibandingkan dengan surat Al-Masad, maka surat Al-Masad itu adalah, ya, antipatinya, ya. Ya, artinya surat Al-Masad ini lawan dari surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Masad gambaran tentang orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid. Ya, maka siapa saja yang memusuhi dakwah tauhid akan, ya, mendapati akhir hidup sebagaimana yang didapati oleh Abu Lahab. Baik. Kemudian tema pokoknya, ya, sebelum kita masuk ke perincian dari, ya, kandungan surat Al-Ikhlas ini, kita lihat dulu temanya secara umum. Ya, temanya secara global, tema utamanya. Tema utama dari surat Al-Ikhlas yang pertama adalah penegasan akan keesaannya Allah. Ditegaskan akan keesaan Allah di dalam surat Al-Ikhlas ini. Nah, jadi surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada yang luput dari namanya tauhid. Dari Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, sampai surat An-Nas itu semua mengandung tauhid, ayat demi ayat itu. Nah, pada surat Al-Ikhlas
itu kandungan tauhidnya lebih banyak jika dibandingkan pada ayat-ayat yang lainnya. Karena surat Al-Ikhlas ini satu-satunya surat yang di dalamnya murni penyebutan tauhid, tidak ada yang lain. Makanya dinamakan ikhlas. Ikhlas artinya murni. Nah, sesuatu yang murni dikatakan ya mukhlis. Ya, pernah dengar nama kurma kholas? Tahu ya? Nah, itu kurma murni katanya. Ya, artinya nggak ada campurannya. Ya, ada namanya kurma sukari. Ya, sudah ada tambahan pemanisnya sebagian itu. Ya. Nah, kalau kholas artinya murni, ya, utuh, tidak ada campuran apapun. Maka surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas meskipun tidak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya, karena di situ di dalamnya murni tentang tauhid, tidak ada yang lainnya. Kalau surat Al-Baqarah ada tentang tauhidnya, ada, fikihnya ada, ya, kisah-kisahnya ada, ya lengkap. Ya, kalau Al-Ikhlas hanya tentang tauhid saja. Nah, ini tema utama dari surat Al-Ikhlas, yaitu penegasan akan keesaan Allah, wahdaniyahnya Allah. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Ikhlas ini penjelasan tentang pokok-pokok tauhid, pondasi-pondasi tauhid, ya, dasar-dasar iman, itu di dalam surat Al-Ikhlas. Nanti kita akan lihat perinciannya. Kemudian yang ketiga, ya, tema utama dalam surat Al-Ikhlas ini bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini sebagai bantahan atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian poin yang keempat, tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah. Ya, di ayat yang terakhir, ya. Ya, di ayat yang terakhir dari surat Al-Ikhlas ini, di situ bisa kita ambil poin bahwasanya tidak ada suatu apapun yang sebanding dan setara dengan Allah. Kemudian yang kelima, Allah adalah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Artinya apapun yang kita butuhkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak butuh kepada makhluknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Ini istifadah kita dari ayat yang terakhir nantinya. Baik. Ini kita agak percepat ya. Ini materinya lumayan banyak surat Al-Ikhlas ini. Tidak seperti surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, untuk materi ini sendiri sudah Hana share di grup ya. Jadi nanti kalau ada yang terlewat dari tulisannya bisa dicek ke situ nanti. Nah, kemudian ya, kalau kita ingin mempelajari sebuah tafsir ya, atau tafsir dari sebuah ayat, maka tentu kita harus tahu juga sababun nuzulnya. Apa itu sababun nuzul jamaah sekalian? Sebab turunnya Al-Quran, nah, sebab turunnya ayat-ayat. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Ada yang punya asbabun nuzul, ada yang tidak. Ya, artinya ada yang turunnya dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, ada juga yang turunnya begitu saja. Begitu. Semisal surat Al-Fatihah itu turunnya begitu saja. Ini namanya surat ibtidai namanya. Nah, surat ibtidai. Nah, kalau ada sebabnya namanya surat sababi. Ya, namanya surat sababi, sebab. Jadi nanti kalau kita dengar di kajian-kajian tafsir, ya, para asatizah mengatakan ya, ini termasuk surat sababi. Oh, berarti ada asbabun nuzulnya. Kalau dikatakan oh ini surat ibtidai, berarti enggak ada asbabun nuzulnya. Baik. Nah, surat Al-Ikhlas ini ada sababun nuzulnya, berarti dia ibtidai atau sababi? Ya, sababi. Nah, sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini ada 4 pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada juga menyebutkan 3. Ya, kita ambil 4 pendapat ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas turun disebabkan oleh permintaan orang-orang musyrikin agar Nabi SAW menghentikan dakwahnya. Jadi mereka ini sudah tidak punya cara lagi untuk menghentikan dakwah tauhid ini. Setiap hari ada saja orang-orang yang masuk ke dalam Islam dan keislamannya kuat, tidak bisa dipengaruhi untuk disuruh murtad. Nah, maka orang-orang kafir Quraisy
merasa bahwasanya Muhammad membawa suatu agama yang menjadi ancaman bagi mereka. Maka akhirnya mereka minta kepada Nabi kita SAW agar menghentikan dakwah tauhid itu. Ya, mereka mengutus 2 orang yang paling pandai dalam berdebat, yang paling pandai dalam negosiasi. Ya, yang diutus ada 2 orang, namanya Amir bin At-Tufail dan Arbad bin Rabi'ah. Ya, 2 orang ini diutus untuk menemui Nabi SAW. Mereka berdua ini datang menemui Nabi. Nabi sambut dengan baik. Kemudian mereka menawarkan 3 hal kepada Nabi. Yang pertama, mereka menawarkan kekayaan. Ya, mereka menawarkan kekayaan. Jadi dikatakan, wahai Muhammad, ya, kalau kamu mau harta, kami akan berikan harta, tapi hentikan dakwahmu. Ya, maka kata Nabi, enggak, saya enggak butuh harta. Ya, kemudian mereka bilang, ya, mereka tawarkan hal yang kedua, pengobatan. Ya, ini kurang ajarnya mereka. Mereka ya mengatakan bahwasanya Nabi itu majnun, gila. Mereka ditawarkan pengobatan. Ya, jadi wahai Muhammad, kalau emang kamu gila, sini saya obati, gitu maksudnya. Ya, ini kurang ajarnya mereka. Ya, kemudian Nabi mengatakan saya tidak gila. Ya, ya, kemudian penawaran mereka yang ketiga, perempuan. Ya, kalau emang kamu ya ingin menikahi seorang perempuan, kami akan pilihkan perempuan tercantik dan terbaik. Ya, tapi Nabi menjawab tidak ketiga-tiganya. Ya, Nabi malah bacakan kepada mereka ya surat Al-Ikhlas. Ya, artinya bahwasanya dakwah saya ini murni untuk memurnikan tauhid. Ya, tidak untuk kekayaan, tidak untuk perempuan, tidak untuk jabatan dan sebagainya. Maka kemudian ya 2 orang ini, Amir bin At-Tufail dan Arbad bin Rabi'ah ini ya kembali pulang ya tanpa membawa apapun. Mereka pulang, kemudian tidak lama kemudian turun azab atas mereka berdua. Amir bin At-Tufail ini wafat karena penyakit taun, dan Arbad bin Rabi'ah ini mati kesambar petir. Ya, awal azab langsung mereka. Ya, disebabkan apa? Disebabkan kekurang ajarannya kepada dakwah tauhid ini. Ya, ya, jadi orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid ini hendaknya banyak-banyak membaca kisah-kisah seperti ini, ya, agar timbul rasa takut. Ya, karena bukti nyata itu banyak sekali disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab sejarah juga, bagaimana orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid itu pasti akan mengalami akhir hidup yang mengenaskan. Nah, ini versi yang pertama, ya, sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, ya, ini sebab turunnya ketika orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi SAW tentang nasabnya Allah. Ya, ini kurang ajarnya mereka ini juga. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini ya mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, insib lana rabbak. Wahai Muhammad, sebutkan nasab Rabbmu, bapaknya siapa, anaknya siapa, kakeknya siapa. Ya, sebutkan kepada kami. Karena orang kafir Quraisy ini, jamaah sekalian, mereka itu sangat memuliakan yang namanya nasab. Mereka itu sangat mengagung-agungkan nasab. Ya, jadi Nabi SAW ini adalah salah seorang yang paling mulia nasabnya di kalangan mereka. Makanya ya siksaan kepada Nabi tidak separah siksaan kepada sahabat-sahabat yang tidak punya nasab, semisal Bilal. Ya, Bilal kan dari kalangan budak, ya, itu siksaannya ekstrim. Ya, tapi kalau Nabi kita SAW mereka masih mikir-mikir. Kenapa? Karena nasabnya mulia. Ya, segitunya mereka itu sangat mengagungkan masalah nasab ini. Ya, maka sampai sekarang di kalangan orang Arab itu mereka hafal nasab mereka sampai 5-6 orang ke atas. Kalau kita paling mentok paling kakek, ya, atau bapaknya kakek gitu ya. Kalau mereka terus ya bapaknya kakek, bapaknya terus ke atas. Ya, hafal mereka nasabnya. Nah, saking mereka memperhatikan masalah nasab ini. Ya. Lantas bagaimana jamaah sekalian pandangan Islam tentang masalah nasab ini? Ya. Pembahasan tentang nasab ini sebenarnya masuk ke dalam ranah pembahasan hal yang mubah. Tapi ketika itu dibangga-banggakan dan melampaui makna ayat inna akramakum indallahi atqakum, ya, maka inilah yang dilarang. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW.
Ya, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ada 4 perkara jahiliyah, ya, perkara di zaman jahiliyah dulu yang masih ada pada umat ini sampai sekarang dan tidak akan hilang. Apa 4 hal itu? Nabi katakan yang pertama al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan garis keturunan atau nenek moyang. Ya, membanggakan, wah saya anaknya Fulan ibn Fulan, wah saya keturunan Raja Fulan ibn Fulan. Nah, ini yang pertama. Ini adalah ya, perkara jahiliyah. Kemudian yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela garis keturunan. Jadi mereka memuliakan sekaligus mencela. Artinya orang-orang yang garis keturunannya tidak baik dicela. Gitu. Wah kamu keturunan ini, keturunan ini. Maka di kalangan orang Arab dulu ada seseorang yang dia menjadi pemimpin kaum, ya, pemimpin kaum. Dia orang yang terkenal akan kebijaksanaannya, ya, kegagahannya di dalam medan perang di zaman jahiliyah dulu, ya, kepandaiannya dalam bersyair, ya, ketampanannya. Akan tapi satu celahnya, dia bukan berasal dari nasab yang mulia. Ya, ibunya ternyata adalah ya, mantan budak, bukan budak. Pernah menjadi budak dulunya. Disebabkan oleh itu dia menjadi pemimpin hanya beberapa hari saja. Dilengsarkan kemudian diganti sama orang yang nasabnya bagus tapi tidak pandai dalam memimpin. Ya, mereka lebih memilih yang itu daripada yang pertama tadi, padahal itu lebih baik. Ya, karena mereka memprioritaskan masalah nasab ini. Baik. Kemudian perkara jahili yang ketiga adalah al-istisqa'u bin nujum. Ya, meminta hujan dengan perantara bintang-bintang. Ya, meminta hujan kepada bintang-bintang. Ya, ini mungkin zaman sekarang ya jarang atau bahkan tidak pernah kita dengar ya, tapi di zaman dahulu kala ya, ketika teknologi belum maju itu banyak terjadi yang seperti ini, al-istisqa'u bin nujum. Baik. Kemudian perkara yang keempat adalah an-niyahah. Ya, ada yang tahu apa itu an-niyahah aja Mas kalian? Meratap. Nah, an-niyahah itu meratapi kematian seseorang. Ya. Bedakan antara menangisi dengan meratapi. Ya, kalau meratapi itu lebih ekstrim, sampai robek-robek baju, cakar-cakar rambut, ya, tarik-tarik rambut, ya, cakar-cakar muka, teriak-teriak. Biasanya perempuan yang melakukan ini. Ini namanya an-niyahah namanya. Ya, ini namanya an-niyahah. Itulah kenapa dulu perempuan di awal-awal Islam itu dilarang pergi ziarah kubur. Ya, kenapa? Ya, karena mereka tabiatnya ya suka melakukan namanya an-niyahah ini. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan orang yang melakukan niyahah dan tidak bertobat sebelum dia mati, maka nanti di hari kiamat akan dipakaikan ya, jubah yang terbuat dari aspal cair yang panas itu, ya, dari ter itu. Ya. Nah, itu hukuman bagi orang yang melakukan an-niyahah ini. Ya, kenapa dilarang an-niyahah ini jamaah sekalian? Karena ini menunjukkan ketidakridoan akan ketetapan Allah. Ya, dia nggak ridho akan ketetapan Allah. Sedih atas kematian orang yang dicintai, suami istri misalkan, itu tidak masalah, itu fitrah. Tapi berlarut-larut dalam kesedihan, ya, sampai melakukan hal-hal yang dilarang, ya, ini yang diharamkan dalam Islam. Ya, itu namanya an-niyahah. Bukan berarti nggak boleh nangis ya, bukan. Ya, an-niyahah ini lebih dari itu. Ya. Baik, ini 4 perkara jahiliyah, ya, selain masalah nasab tadi ya. Itulah kenapa ketika Nabi SAW mendakwahkan ya, agar mereka semua menyembah Allah, mereka bertanya, wahai Muhammad, ya, sebutkan nasab Allah yang kamu sembah itu ya, seperti apa. Nah, kemudian turunlah surat Al-Ikhlas ini. Begitu mereka bilang, ya Muhammad insib lana rabbak, turunlah surat Al-Ikhlas. Datanglah Jibril membawa surat Al-Ikhlas ini. Ya, karena di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan. Nah, kemudian versi yang ketiga dari sababun nuzulnya adalah dari ucapan orang-orang Yahudi. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini pernah mengatakan kepada Nabi, ya, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ya, jadi mereka datang bawa perempuan cantik ke depan Nabi. Kemudian si Yahudi ini bilang, wahai Muhammad, perempuan ini ciptaannya Allah.
Nah sekarang Allahmu, ya, Tuhanmu, siapa yang menciptakan? Katanya. Wah, luar biasa marah Nabi kala itu. Sampai-sampai turun Jibril khusus buat nenangin Nabi kala itu. Ya, sebutkan dalam riwayat Bukhari, ya, panazala Jibril fasakkanahu. Ya, Jibril turun kemudian menenangkan Nabi. Saking marahnya dengan pertanyaan ini, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ya. Nah, maka turunlah Jibril setelah menenangkan Nabi membawakan ayat Qul huwallahu ahad. Ya, dialah ya Allah yang esa. Ya, kemudian si orang Yahudi tadi sudah dapat ayat Qul huwallahu ahad, ya. Ya. Kemudian turun lagi Allahus Samad, mereka ngomong lagi, wahai Muhammad, deskripsikan Tuhanmu. Ya. Lengannya seperti apa, betisnya seperti apa, tangannya seperti apa. Ya, gitu kata mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka turunlah ayat ya, selanjutnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahum kufuwan ahad. Nah, maka kemudian setelah turun sempurna satu surat Al-Ikhlas itu, mereka masih ngeyel aja, minta kepada Nabi jelaskan ya, sifat Tuhanmu seperti apa. Yang mereka tanyakan sifat fisik. Dan mereka ini, orang-orang Yahudi ini bukan bertanya untuk beramal, tidak. Bertanya untuk ngolo-ngolo aja gitu. Jadi percuma mau dijawab juga. Ya, itu tabiatnya orang-orang Yahudi ini. Ya, maka ya, Jibril pun membacakan ayat kepada Nabi SAW, wa ma qadarullaha haqqa qadri, surat Al-An'am ayat 91. Mereka itu tidak memuliakan Allah ya dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Ya, artinya wahai Muhammad, mau sedetail apapun engkau menyebutkan dan menjawab pertanyaan mereka, mereka tidak akan beriman dan memuliakan Allah. Memang tabiatnya begitu orang Yahudi itu. Tahu kebenaran dan tidak mau mengamalkannya. Makanya mereka diberi gelar Ghairil Maghdubi alaihim. Taib. Inilah orang-orang Yahudi yang menjadi sebab turunnya ya, surat Al-Ikhlas. Taib. Kemudian sebab yang keempat dari sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas adalah suatu ketika datanglah utusan Nasrani dari negeri Najran namanya. Ya, Najran ini adalah pintu masuknya Nasrani dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia ya. Nyebar mereka ke Yaman, ya, agak ke utara dikit itu Najran. Nah, disitulah pusat dulu ya orang-orang Nasrani di situ. Nah, orang-orang Nasrani dari Najran ini ya, datang menemui Nabi SAW di Mekah kala itu. Ya, kemudian mereka ngomong kepada Nabi, ya, mereka ngomongnya begini, ya, wahai Muhammad, apakah Tuhanmu terbuat dari zabarjat? Zabarjat itu sejenis batu mulia, ya, batu akik kalau kita. Ya, ataukah terbuat dari emas atau terbuat dari perak? Ya, mereka nanya begini, ya, kepada Nabi SAW. Nah, kemudian kenapa mereka nanyanya begini? Karena di Ka'bah kala itu ada 360 berhala yang terbuat dari perak, dari logam mulia dan dari emas. Ya, jadi ada berhala-berhala di situ. Maka orang-orang musyrikin mengatakan, bagaimana bisa Tuhanmu yang satu itu mencukupi kami? 360 berhala di Mekah aja nggak bisa mencukupi kebutuhan kami. Ya, logika mereka sudah rusak dari situ ya. Ya, 360 berhala saja kami nggak cukup. Ya, sekarang kamu datang mengatakan Tuhanmu cuma satu, ya, gitu. Baik. Jadi orang-orang Nasrani ini bilang kepada Nabi SAW, apakah Tuhanmu terbuat dari batu mulia, emas atau perak? Ya, ya. Maka Nabi ya membantah ya mereka. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, Qul huwallahu ahad. Ya, ya, Allah itu esa. Maka kemudian kata orang Nasrani mengolok lagi, dia mengatakan, ya, ya, dia satu, engkau pun satu. Artinya mananya di sini? Ya, wahai Muhammad, engkau bilang Tuhanmu itu hanya satu, engkau pun hanya satu. Ya, artinya Nabi kita SAW ya, sekarang ini posisinya di Mekah sedang lemah, masih lemah, pengikutnya masih sedikit ya. Ya, jadi ya, Nabi sendirian berdakwah. Artinya mereka menyamakan kelemahannya Nabi, berarti Allah juga lemah gitu. Ya, jadi dia satu, engkau pun satu katanya. Ya, kalau engkau lemah berarti ya, Robmu juga lemah gitu. Engkau sekarang pengikutmu sedikit, oh berarti Tuhanmu tidak kuat. Gitulah kurang lebih maknanya.
Ya, ini isi dari ucapan orang Nasrani ini. Baik. Maka kemudian ya, Nabi SAW mengatakan Allahus Samad. Ya, Allahus Samad, dialah Allah yang ya, berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Ya, kemudian seorang Nasrani mengatakan sebutkan sifat lainnya. Ya, mereka minta sebutkan perincian sifat, ya, sifat dari ya, Tuhanmu yang lain, katanya. Maka kemudian Nabi bacakan lam yalid walam yulad. Ya, sesuai dengan kondisi mereka kan. Orang Nasrani itu kan meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah. Ya, itu bertentangan dengan ayat lam yalid walam yulad. Kemudian mereka nggak puas, masih nanya lagi, ya, sebutkan sifat yang lainnya lagi. Ya, maka Nabi bacakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sebutkan sifat yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabb yang kami sembah adalah Rabb yang tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang sekufu dengannya. Baik. Nah, ini dia jamaah sekalian 4 ya, sebabun nuzul, ya, sebab turunnya surat Al-Ikhlas. 4 versi ini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsirnya para ulama. Ya, yang mana yang rajih wallahu a'lam, masing-masing memiliki dalil penguatnya. Baik. Kemudian poin selanjutnya jamaah sekalian, ya, kemarin kita pernah sebutkan sebuah kaidah, ya, di antara yang menyebutkan kaidah ini adalah Al-Imam Ar-Razi, ya, di dalam kitab tafsir beliau Mafatihul Ghaib, ya, beliau mengatakan kathratul alqab tadullu ala mazidil fadilah. Banyaknya nama dari sebuah benda atau sesuatu itu menunjukkan bahwasanya benda itu, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mulia. Maka surat Al-Ikhlas ini Al-Imam Ar-Razi menyebutkan ada 20 nama. Ya, kalau kemarin surat An-Nas itu hanya ada 4 nama, ya. Surat Al-Falaq juga hanya ada 3 nama. Surat Al-Ikhlas ini ada 20 nama. Ya, kita ambil beberapa nama. Yang pertama, ya, surat Al-Ikhlas ini juga dikenal dengan nama surat At-Tafrid. Ya, pernah dengar ini? Asing ya? Nah, ini namanya surat At-Tafrid kadang disebutnya. Ya, jadi kalau dikatakan Iqra surat At-Tafrid, nah, maksudnya surat Al-Ikhlas. Tafrid itu sendiri artinya unik, istimewa. Berarti surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang istimewa. Kenapa istimewa jemaah sekalian? Ya, karena surat ini tidak ada di dalam Taurat, tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Zabur. Ya, sebagaimana kita ketahui Al-Quran ini di dalamnya ada bagian-bagian dari Taurat, Injil, dan Zabur, kitab-kitab terdahulu. Ya. Nah, bukan satu-satunya, ada beberapa surat, salah satunya Al-Ikhlas. Ini yang tidak ada di surat-surat atau di kitab-kitab sebelumnya. Ya, tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil, tidak ada di Zabur. Nah, makanya dia dinamakan surat At-Tafrid. Artinya surat yang unik dan istimewa. Kemudian yang kedua, surat Al-Ikhlas ini juga dinamakan surat At-Tauhid. Ya, surat At-Tauhid. Kalau ini jelas ya alasannya kenapa dinamakan surat At-Tauhid. Ya, karena memang isinya hanya tentang tauhid saja. Kemudian yang ketiga juga dinamakan surat At-Tajrid. Ya, kalau yang pertama tadi At-Tafrid pakai fa, kalau ini pakai jim, At-Tajrid. Ya. At-Tafrid artinya unik, satu-satunya. Kalau At-Tajrid artinya pemurnian. Ya, sama dengan Al-Ikhlas, At-Tajrid. Baik. Kemudian ya, yang keempat, nama dari surat Al-Ikhlas ini adalah surat An-Nisbah. Ya, surat An-Nisbah. Ya, Nabi pernah berkata kepada salah seorang dari Bani Sulaim, ya akha Bani Sulaim, ya, wahai ya saudaraku dari Bani Sulaim, istausi bin nisbati khaira. Ya, beliau mengatakan kepada ya, orang tersebut, wahai saudaraku, ya, hendaknya engkau senantiasa menjaga surat An-Nisbah, kata beliau di situ. Ya, surat An-Nisbah, surat Al-Ikhlas maksudnya. Baik. Kemudian yang kelima, surat Al-Wilayah. Wilayah itu dari kata wali, ya. Artinya
orang yang membaca dan mengamalkan isi dari surat ini, ya, termasuk dari wali-wali Allah, ya, kekasih-kekasih Allah. Nah, kemudian yang keenam, surat Al-Ikhlas juga disebut dengan nama surat An-Najah. Ya, An-Najah artinya keselamatan. Ya, karena barang siapa yang mengamalkan dan mempelajari surat ini, maka ia akan selamat di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Di dunia dia selamat dari kekufuran dan kesyirikan, di akhirat dia selamat dari api neraka. Nah, kemudian yang ketujuh, surat Al-Ikhlas juga disebut dengan nama surat Al-Ma'rifah. Ya, Al-Ma'rifah artinya, ya, pengenalan. Kenapa dinamakan surat Al-Ma'rifah? Karena seseorang tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan mempelajari surat Al-Ikhlas ini. Ya, tidak akan sempurna pengenalan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dia mempelajari surat Al-Ikhlas ini. Nah, makanya surat ini namakan surat Al-Ma'rifah. Kemudian dia juga disebut dengan nama surat Al-Jamal. Ya, Al-Jamal artinya keindahan, kecantikan. Kenapa dinamakan surat keindahan dan kecantikan? Karena suatu ketika Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai hal-hal yang indah juga. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya, keindahan yang seperti apa yang dicintai oleh Allah? Atau kenapa Allah dikatakan maha indah? Ya, maka kata Nabi SAW, Allah indah dikarenakan wahidun fi dzatihi, karena ia hanya satu-satunya saja. Ya, sebagus apapun sebuah benda, ya, kalau ada lebih dari satu berkurang keindahannya, kan? Begitu, ya. Maka keindahannya Allah berada pada puncaknya dikarenakan hanya satu-satunya. Ya. Baik. Kemudian yang ke-9, surat ini juga dinamakan surat Al-Mani'ah. Ya, pencegah. Ya, artinya surat yang mencegah seseorang dari kemunafikan, kekufuran dan kesyirikan. Ya, orang yang mengamalkan kandungan dari surat Al-Ikhlas, mempelajarinya dengan baik, ya, maka ia akan terjaga dari tiga hal tadi, dari kekufuran, kesyirikan, dan kemunafikan. Kemudian yang ke-10, surat Al-Ikhlas juga disebut dengan nama surat Al-Asas. Ya, Al-Asas artinya apa? Dasar atau pondasi. Kenapa dinamakan begini, jemaah sekalian? Karena Nabi pernah mengatakan ussisatid dunya. Ya, ussisatid dunya, ya, was samawatu as-sab'u wal arduna as-sab'u ala suratil Ikhlas. Dunia ini, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, seluruhnya ini dibangun di atas pondasi surat Al-Ikhlas. Nah, makanya dinamakan surat Al-Asas. Ya, bayangkan ya mas sekalian, ya, bukan surat yang bisa dianggap sepele, karena dunia dan seluruhnya dibangun di atasnya. Ya, dunia dan seluruhnya dibangun di atasnya. Ini hadisnya sahih dari Nabi SAW. Baik. Nah, maka, ya, yang perlu kita perhatikan di sini, kalau kita mendengar ada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika jadi imam misalkan, ya, jangan diremehkan. Wah, biasanya terjadi begitu, kan? Oh, ini berarti hafalannya cuma ini. Oh, ini hafalannya begini. Ya, bukan. Hati-hati jemaah sekalian, ya. Ya, hati-hati merendahkan Al-Qur'an di sini, ya. Makanya jemaah sekalian, ya, perbuatan seperti ini juga pernah terjadi di zaman sahabat. Ada orang, ya, kalau dia jadi imam Al-Ikhlas terus dibaca, ya, Al-Ikhlas terus dibaca, maka diadukanlah ke Nabi SAW, ya, kemudian dipanggil seorang tadi sama Nabi, kenapa kamu kok bacanya Ikhlas terus? Apa nggak ada hafalan lain apa gimana? Maka kata si orang tadi, ya, karena saya cinta sama surat Al-Ikhlas ini ya Rasulullah, ya. Maka perhatikan apa kata Nabi, ya, bihubbika iyyaha adkhalakallahul jannah. Dengan kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini, Allah telah masukkan engkau ke dalam surga. Masih hidup orangnya, sudah diponis sama Nabi dia masuk ke dalam surga, hanya karena satu hal, kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas. Ya, jadi
Hati-hati jemaah sekalian. Dan menjadi imam juga perlu paham di sini bahwasanya memang surat Al-Ikhlas adalah surat yang mulia. Ya, sebagian ulama bahkan begini, dimakruhkan kalau kita sholat itu sering baca Al-Ikhlas. Kalau dengan satu syarat, nggak paham akan kandungan agungnya surat Al-Ikhlas ini. Artinya dia menjadi imam memang karena malas aja baca yang panjang. Nah, yang ini nggak boleh, ya. Karena malas aja baca yang panjang, makanya bacanya cuma 2, Al-Ikhlas sama ya surat apa? Yang pendek, ya Al-Kautsar, ya. Al-Ikhlas sama Al-Kautsar. Ya, sehingga orang akan menganggap bahwasanya ya Al-Qur'an itu menunjukkan tidak ada keseriusannya dalam menghafalkan Al-Qur'an, begitu. Ya, juga akan mengurangi kekhusyuan. Bagaimana bisa khusyuk kalau bacaannya pendek, ya kan? Ya, boleh diulang-ulang misalkan. Ya, tapi kalau bacanya pendek tentu ya berdirinya cepat, rukunya juga cepat, sujudnya apalagi. Ya, sehingga jamaah tidak bisa khusyuk. Ya, maka perhatikan masalah ini. Kalau seorang imam yang punya hafalan banyak dan faqih dalam masalah kandungan surat Al-Ikhlas, maka silahkan dibaca ketika sholat. Ya, tapi jangan berterus-terusan agar orang awam tidak menganggap bahwasanya itu adalah bagian dari kewajiban. Nah, ya, ini nama lain dari surat Al-Ikhlas. Kemudian juga dia dinamakan surat Al-Mahdor, dari kata hador. Hador artinya hadir. Kenapa dinamakan surat Al-Mahdor? Karena dimanapun surat Al-Ikhlas ini dibacakan, malaikat hadir untuk menyimaknya. Ya. Al-Quran secara keseluruhan jemaah sekalian, dimanapun dia dibacakan, Al-Quran itu ikut serta, malaikat ikut serta untuk menyimak bacaan. Ya, di zaman para sahabat dulu ada seorang sahabat malam-malam sedang membaca surat Al-Kahfi. Tiba-tiba kuda yang ditambatkan di samping rumahnya nggak tenang. Ya, pengen kabur aja begitu. Ya, tapi terus sahabat ini baca surat Al-Kahfi. Akhirnya kudanya terlepas, kabur deh. Ya, ya, kemudian dilihat ke atas ada gumpalan awan. Ya, yang terang di atasnya. Ternyata kudanya lari karena takut melihat gumpalan awan itu turun mendekat gitu. Nah, maka kemudian si sahabat ini pun ketakutan juga, ini apa ini, akhirnya berhentilah melanjutkan bacaannya. Pagi harinya dia datangi Nabi yang menceritakan peristiwa tersebut. Kemudian Nabi katakan, coba seandainya tadi malam kamu baca sampai pagi, kamu bakalan bisa melihat malaikat, katanya. Ya, karena mereka itu turun untuk menyimak bacaanmu, katanya. Ya, ini dalil bahwasanya bacaan Al-Quran itu secara umum, surat apapun, ayat apapun, ya, disaksikan oleh para malaikat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, seseorang yang sedang sholat kemudian membaca bacaan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, malaikat menempelkan mulutnya di mulut kita, ya, diserap ya sama mereka ayat-ayat Al-Quran itu, tidak dibiarkan keluar kemudian tersebar ke udara begitu saja, tidak. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat seperti itu. Ini menunjukkan akan kemuliaan Al-Quran. Jadi apapun ayat yang kita baca, ya jangan diremehkan. Itu adalah sebuah kebaikan yang para malaikat saja, ya, sebagai makhluk yang sangat taat kepada Allah, yang tidak pernah melanggar perintah Allah sekalipun, ya, segitunya mereka memuliakan Al-Quran. Baik. Kemudian yang ke-12, surat Al-Ikhlas ini juga disebut dengan nama surat Al-Munaffirah. Artinya surat yang membuat kabur syaitan. Ya, itulah kenapa surat Al-Ikhlas ini dianjurkan dibaca ketika ruqyah. Nah, karena dia membuat syaitan kabur. Nah, baik. Kemudian apa keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini jemaah sekalian? Ya, fadilahnya apa? Yang pertama, surat Al-Ikhlas ini sering kita dengar dia setara dengan sepertiganya Al-Quran. Hanya 4 ayat, tapi setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya, dalilnya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi pernah berkata kepada para sahabat, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Quran? Ya, mampukah kalian dalam satu malam itu membaca sepertiga Al-Quran? Maka para sahabat, ya, baru-baru masuk Islam ini, mereka bertanya, wa kaifa yaqra'u thulutsal Quran? Ya, gimana kami mampu baca sepertiga Al-Quran dalam satu malam ya Rasulullah, itu kebanyakan katanya. Mereka mikirnya 10 juz berarti kan. Ya. Maka kata Nabi, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiganya Al-Quran.
Berarti kalau kita baca 3 kali surat Al-Ikhlas, khatam kita Al-Quran, begitu? Ya, tidak. Ya, tidak begitu. Maksud dari ya, setara dengan sepertiga Al-Quran, maksud dengan setara di sini adalah setara dari sisi keutamaan, tapi tidak bisa menggantikan. Jadi nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran, tapi tidak bisa menggantikan Al-Quran. Buktinya adalah kalau kita lagi sholat, kemudian kita baca hanya Al-Ikhlas saja tanpa membaca surat Al-Fatihah, sholatnya sah apa tidak? Tidak, nggak bisa mengganti Al-Fatihah dia. Padahal dia dikatakan tadi setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, karena kaidahnya adalah sesuatu yang nilainya sama, ya belum tentu bisa menggantikan sesuatu yang lain. Ya, kalau nilainya sama belum tentu bisa menggantikan sesuatu yang lain. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Jabir bin Abdullah, ya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, itu sebanyak 10 kali, maka itu seolah-olah dia ya, telah membebaskan ya 10 orang budak. Ya, ada mengatakan 4 orang budak. Nah, berarti kalau ada orang yang punya kafarat, apakah cukup dia membaca kalimat tadi? Nggak perlu membebaskan budak? Enggak, pahalanya sama, tapi nggak bisa menggantikan. Mafhum ini ya? Nah, ini mana dari setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian perlu dipahami juga, ya, fokus pada kata sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran. Ini maksudnya apa? Ada 2 penafsiran di sini. Yang pertama, ya, kita tahu bahwasanya tujuan manusia dan jin diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Sekarang tujuan dari ibadah apa? Tujuan dari ibadah itu adalah untuk mengenal Allah. Tujuan dari ibadah adalah untuk mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu melalui 3 hal. Yang pertama, mengenal Allah melalui zatnya, rububiyahnya. Yang kedua, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Yang ketiga, mengenal Allah melalui perbuatannya. Ya, melalui zatnya, misalkan Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha Hidup. Ini zat namanya. Kemudian sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, misalkan. Perbuatannya, misalkan Allah mengampuni, Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, harus melalui 3 pintu ini. Melalui zatnya, melalui sifatnya, dan melalui perbuatannya. Nah, sekarang dari 3 pintu ini, pintu yang mana yang terbuka di dalam surat Al-Ikhlas ini? Melalui zat, sifat, atau perbuatan? Ya, dalam surat Al-Ikhlas ini kita mengenal Allah melalui apa? Zat, sifat, atau perbuatannya? Zatnya. Ya, karena dikatakan Qul huwallahu ahad. Esa, satu. Berarti zatnya Allah itu hanya satu. Nah, berarti ya, kalau dikatakan setara dengan sepertiga Al-Quran, artinya ya, kita mengenal Allah dari 1 dari 3 pintu. Paham maksudnya nih? Ya, ini yang kita kasih warna kuning ini. Ini maksudnya ya. Jadi mengenal Allah itu tujuan utama kita ibadah. Tujuan utama kita membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Nah, mengenal Allah melalui Al-Quran itu dengan 3 pintu ini, melalui zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Ya, kalau kita baca surat Al-Fatihah itu mengenal Allah dari perbuatannya, misalkan dari ihdinas siratal mustaqim, ya, dan seterusnya. Baik, ini pendapat yang pertama, ya, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, ya, bahwasanya dimaksud dengan sepertiga Al-Quran itu 1 dari 3 tema Al-Quran. Kita perhatikan sekarang. Tema-tema Al-Quran itu jamaah sekalian, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas tidak akan keluar dari 3 ini. Yang pertama ahkam. Ahkam itu artinya hukum-hukum. Hukum-hukum fikih di situ ya. Tata cara ya zakat, kemudian tentang jihad, tentang pernikahan, tentang jual beli, tentang hukum riba, itu ahkam namanya. Ya, kemudian yang kedua wa'dun wa wa'id, janji dan ancaman. Ya,
Ya, dalam Al-Quran kan ada janji bagi orang yang beriman, janjinya ini kan. Nah, kemudian ada ancaman bagi orang yang ingkar, ancamannya ini. Nah, itu namanya wa'dun dan wa'id. Kemudian yang ketiga, ya, asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran yang mana saja yang kita baca tidak akan keluar dari tiga ini. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu masuk yang pertama, kedua, yang ketiga. Yang ketiga, asma dan sifat. Ya, kalau di ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu apa? Ya, ahkam. Ya, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, itu ya apa? Ahkam juga, ya. Nah, ya, jadi ayat Al-Quran itu tidak akan keluar dari tiga tema ini. Nah, sekarang dikatakan surat Al-Ikhlas itu 1/3 dari Al-Quran, maknanya adalah surat Al-Ikhlas itu mengandung 1 dari 3 tema ini. Ya, tema yang mana kira-kira? 1, 2, 3. Ahkam ada nggak dalam surat Al-Ikhlas? Nggak ada. Wa'dun wa wa'id ada? Nggak ada. Asma dan sifat, ya, asma dan sifat Allah di dalam surat Al-Ikhlas itu. Maka dikatakan dia sepertiganya Al-Quran karena mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik, itu dua pendapat, ya, definisi dari sepertiga, makna dari setara dan sepertiga Al-Quran. Baik, jadi ya, jangan nanti ada yang berpikir, oh berarti nggak apa-apa, nggak usah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, cukup baca Al-Ikhlas aja, ulang-ulang 3 kali gitu. Nggak begitu, ya. Ya, itu tadi jawabannya, jelaskan kepada kaum muslimin, karena masih banyak yang berpikiran seperti itu, berkeyakinan seperti itu. Tidak. Ya, jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sepertiga di sini adalah 1 dari 3 makna Al-Quran, atau 1 dari 3 tema Al-Quran. Kemudian fadilah yang kedua, keutamaan dari surat Al-Ikhlas yang kedua adalah bahwasanya Allah mencintai surat ini dan Allah juga mencintai orang-orang yang membacanya. Ya, sebenarnya riwayat yang kita bacakan tadi, ya, suatu ketika di zaman Nabi ada seorang yang menjadi imam. Kalau dia jadi imam itu setelah dia baca Al-Fatihah kemudian surat pendek, pasti ditutup dengan surat Al-Ikhlas setelahnya. Ya, setiap hari begitu terus. Al-Ikhlas itu pasti dibaca, setiap rakaat itu begitu. Ya, ketika dia jadi imam, maka ya, jamaahnya pun bertanya, kenapa melakukan ini? Ya, karena saya suka sama surat Al-Ikhlas ini, karena saya cinta. Ya, maka kemudian orang-orang itu mengadukan, ya, imam tadi kepada, ya, si imam ini mengatakan, ya, kalau kalian, ya, suka, ya, saya mau menjadi imam kalian, ya biarkan saya membaca ini. Tapi kalau kalian nggak suka, ya udah, nggak usah angkat, suruh saya jadi imam lagi, gitu. Tapi karena memang nggak ada yang lebih alim daripada dia, akhirnya tetap dia menjadi imam, begitu. Ya, diadukan kepada Nabi, ya, kemudian Nabi pun berkata kepada orang yang mengadukannya, akhbiruhu annallaha yuhibbu, kasih tahu dia bahwasanya Allah mencintainya. Ya, kasih tahu si imam tadi bahwasanya Allah mencintainya. Tapi jamaah sekalian, bukan berarti di sini kita kalau jadi imam, ya, disunahkan seperti itu, ya, baca Al-Ikhlas terus-terusan, tidak. Ya, kalau secara terus-terusan tidak ada anjuran dari Nabi SAW. Baik, ya, di situ hanya khusus buat si sahabat tadi saja, ya, untuk dalam sholat. Tapi kalau kita mencintai surat Al-Ikhlas, maka kita juga insya Allah masuk ke dalam sabda Nabi yang akhbiruhu anallah yuhibbu tadi. Baik, hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, surat Al-Ikhlas ini merupakan salah satu sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra. Suatu ketika Nabi sedang duduk di masjid bersama para sahabat, kemudian mendengar ada orang lagi sholat membaca surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, begitu. Ya. Kemudian Nabi pun, ya, mengatakan wajabat. Wajabat itu artinya telah pasti. Ya. Ya, kemudian Nabi ulang-ulang lagi itu. Setiap dia dengar orang itu baca Al-Ikhlas dibaca, Nabi mengatakan wajabat sampai 3 kali Nabi bilang begitu. Maka para sahabat yang hadir bertanya, ya Rasulullah, ma wajabat? Apa yang telah pasti itu, wahai Rasulullah?
Ya, maka Nabi katakan wajabat lahul jannah, telah pasti baginya surga. Ya, telah pasti baginya surga. Ya, padahal dia hanya sekedar membaca saja. Ya. Nah, jadi ya bisa jadi ya, kecintaan kita kepada surat Al-Ikhlas nanti yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Kita nggak tahu amalan yang mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah, kecil ataupun besarnya. Ya, ya bisa jadi disebabkan kecintaan kita kepada surat Al-Ikhlas ini. Baik. Kemudian yang keempat, ya bahwasanya surat Al-Ikhlas ini keutamaannya, orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu akan mengenal Allah dengan baik. Nah, jadi suatu ketika ada seorang yang sholat di rakaat pertama, dia membaca surat Al-Kafirun. Ya, kemudian Nabi mengatakan, "Hadza abdun amina bi rabbih." Hamba ini telah beriman kepada Rabb-nya. Ketika dia habis baca surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua, si laki-laki tadi baca surat Al-Ikhlas. Ya, maka kata Nabi, hadza abdun arifa rabbah, hamba ini telah mengenal Rabb-nya. Ya, artinya tidak mungkin kita mengenal Rabb kita dengan sempurna tanpa melewati surat Al-Ikhlas ini, mempelajari kandungan-kandungan surat Al-Ikhlas ini. Nah, itu dia 4 keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Kemudian jemaah sekalian, ada 9 waktu kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ini. Ada 9 tempat, 9 posisi, kita akan ambil cepat saja. Yang pertama, waktu secara bebas dulu, artinya boleh kapanpun. Ya, berdasarkan hadis Mu'az bin Anas al-Juhani, Nabi mengatakan barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, ya, kemudian dia mengulangnya sampai 10 kali, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Umar ketika mendengar ini nanya ke Rasulullah, wah kalau begitu banyak sekali dong surga, banyak sekali dong istana kita di surga. Maka kata Nabi, ya, Allahu awsa'u min dzalik. Allah itu lebih mampu untuk membuatkanmu berapa istana pun di surga nanti. Ya, artinya ya, jangan kita ngerasa cukup hanya baca sekali misalkan, cukuplah 1 istana saja misalkan begitu ya. Ya, sebagaimana yang dipikirkan oleh Umar ketika itu. Ya, maka Nabi katakan, ya, Allah lebih mampu. Baik. Jadi kapanpun kita membaca surat Al-Ikhlas, ya, diulang sebanyak berapa kali? 10 kali, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Sekarang ini pun kalau kita ingin dibangunkan oleh Allah istana di surga, maka silahkan baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Baik. Ya, niatkan untuk itu. Kemudian yang kedua, di waktu pagi dan sore hari. Ini merupakan rangkaian dari zikir pagi dan petang itu ya. Berdasarkan hadis Mu'az bin Abdullah bin Khubayb, ya. Jadi pada suatu malam, ya, Mu'az bin Abdullah, ya, dan bapaknya itu, ya, di suatu malam yang gelap dan berhujan, ya, para sahabat datang ke masjid untuk sholat. Ya, kemudian mereka mencari Nabi SAW. Ya, mana nih Rasulullah? Enggak kelihatan karena gelap gulita, hujan deras. Ya, kemudian ketemulah sama Nabi. Nabi bertanya, as-sallaitum? Kalian udah sholat belum? Ya, karena kan gelap tadi. Maka kemudian para sahabat yang hadir di situ nggak ngomong apa-apa. Ya, kemudian Nabi katakan, kul, katakanlah. Sampai 3 kali Nabi katakan, katakanlah. Maka kemudian, ya, bapaknya Khubayb berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma'akul. Wahai Rasul, apa yang aku harus ucapkan? Kul artinya ucapkanlah. Maka kata Nabi, qul huwallahu ahad hina tumsi wa hina tusbih 3 marat. Ya, katakanlah qul huwallahu ahad ketika sore hari dan ketika pagi hari 3 kali. Ya, apa utamanya? Takfika min kulli syai'. Ya, 3 surat ini akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ya, artinya menjagamu dari segala mara bahaya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika meruqyah. Meruqyah itu tidak hanya untuk orang yang kesurupan saja ya. Ya, ketika ada anggota tubuh kita yang sakit, misalkan kita ruqyah mandiri ya. Ketika kita sedang sedih, butuh ketenangan hati, kita ruqyah, itu ruqyah namanya. Ya. Ya, dan bentuk paling sederhana dari ruqyah itu ketika kita membaca basmalah sebelum minum ya, atau sebelum makan. Ya, itu ruqyah juga sebenarnya. Ya. Bismillah, minum. Nah, itu ruqyah juga bagi tubuh. Maka bisa jadi minuman itu adalah menjadi obat bagi kita nantinya. Begitu. Nah,
Nah, maka ketika meruqyah itu disunnahkan kita membaca surat Al-Ikhlas. Sebagaimana Nabi SAW, ya, beliau kalau mengeluhkan ada anggota tubuh yang sakit, ya, beliau meruqyah diri sendiri, ya, dengan cara menangkupkan kedua tangan, ya, kemudian membacakan surat Al-Ikhlas atau surat Al-Falaq dan An-Nas, kemudian ditiupkan 3 kali ke tangannya, diusapkan mulai dari kepala dan seluruh anggota tubuh yang bisa dijangkau dengan tangan. Nah, ini cara meruqyah dengan surat Al-Ikhlas. Ya, saking seringnya Nabi meruqyah dengan surat Al-Ikhlas ini, ketika beliau sakit parah dan tidak mampu mengusap badannya sendiri, beliau minta Aisyah yang bacakan. Ya, saking Nabi nggak pernah meninggalkan ruqyah dengan surat Al-Ikhlas ini. Beliau juga melakukan hal yang sama sebelum tidur. Ya, sebelum tidur beliau meruqyah juga dengan surat Al-Ikhlas. Baik. Kemudian yang keempat, setelah sholat, ya, kita disunahkan juga untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ya, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, aku pernah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk membaca 3 surat setelah setiap selesai dari sholat, ya, sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ya, lebih ditekankan pada sholat wajib. Kemudian yang kelima, ketika sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, itu disunahkan kita membaca surat, ya, Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Ya, di rakaat pertama kita baca Al-Kafirun, di rakaat kedua kita baca surat Al-Ikhlas. Ya, hikmahnya adalah agar kita mengawali hari kita itu dengan tauhid. Ya. Nah, kemudian kita akhiri juga dengan tauhid. Ya, karena di antara waktu yang disunahkan untuk baca surat Al-Ikhlas adalah ketika sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ya, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Kalau qobliyahnya nggak ada, ya, qobliyah maghrib itu tidak ada. Khawatir masuk ke waktu-waktu terlarang. Ya, jadi sholat sunnah ba'diyah maghrib, yaitu setelah kita sholat maghrib, ya, kita bangun 2 rakaat. Nah, ketika itu disunahkan baca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Nah, jadi sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, ma'uhsi ma sami'tu min Rasulullah yaqra. Kata Ibnu Mas'ud, aku sampai-sampai nggak bisa menghitung betapa seringnya aku mendengar Nabi membaca, ya, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di sholat, ya, ba'diyah maghrib dan di sholat qabliyah subuh. Saking seringnya Nabi baca sampai-sampai Ibnu Mas'ud hilang hitungan, ya, saking seringnya. Baik. Kemudian yang ketujuh, ketika sholat witir 3 rakaat. Ya, ketika sholat witir 3 rakaat. Nah, witir itu, ya, boleh 1 rakaat, ya, boleh juga 3 rakaat. Kalau kita sholat witirnya 3 rakaat, maka, ya, hendaknya penutupnya nanti dengan Al-Ikhlas. Ya, rakaat yang pertama kita baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua kita baca Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga kita baca Al-Ikhlas. Ya, kemudian tidur. Ya. Nah, jadi kalau kita mau tahajud, bangun sholat malam, qiyamul lail di jam 2 atau jam 3, bangun kemudian sholat sebanyak yang kita mau. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tutup dengan 3 rakaat. Gitu, ya. Ya, seperti kayak kita lagi tarawih itu, ya. Tutup dengan 3 rakaat witir. Dan apa yang kita baca ketika witir itu? Ini 3 surat ini. Nah, karena ini juga yang diamalkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab, riwayat Abu Daud. Kemudian yang ke-8, disunahkan juga membaca surat Al-Ikhlas ketika kita sholat di belakang makom Ibrahim. Tahu makom Ibrahim, ya? Makom Ibrahim itu bukan makam, ya. Makam itu, ya, kuburan, ya. Kalau makom itu tempat berdiri artinya. Ya. Jadi makamnya Nabi Ibrahim, kuburannya itu nggak tahu di mana. Ya. Makomnya tempat berdiri, ya, ketika Nabi Ibrahim menyusun batu untuk menyusun Ka'bah dulu, ya. Nah, itu makom namanya. Nah, makomnya Nabi Ibrahim itu ada di dekat Ka'bah. Ya, biasanya dilewati sama orang-orang kalau sedang tawaf. Jadi tawaf itu kan kita masuk ke Masjidil Haram, ya, kemudian ya, mencium Hajar Aswad jika memungkinkan atau dengan isyarat, kemudian tawaf. Ya, tawaf keliling Ka'bah. Setelah selesai tawaf, ini umroh, ya, umroh yang paling ringkas. Setelah tawaf, kemudian kita ya, tadinya talbiyah dulu, ya, talbiyah dulu, kemudian tawaf. Setelah selesai tawaf, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim tadi. Ini kalau kondisinya tidak sedang ramai, ya. Tapi kalau ramai boleh sholat di mana aja.
ya, salat sunnah tawaf. Ya, kita salat sunnah 2 rakaat di situ. Maka di rakaat yang kedua kita baca surat Al-Ikhlas. Nah, karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Setelah selesai salat sunnah, apa yang dilakukan? Kembali kita ke rukun yamani, ya, ke rukun yamani, ya. Nah, kemudian dari situ kita mengarah ke Safa, ya, sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, selesai dari situ kemudian kita cukur rambut, ya, kemudian selesai dari umroh. Nah, jadi ketika sholat di belakang makam Ibrahim, jika kondisi memungkinkan, maka disunahkan di situ untuk membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Kemudian yang kesembilan, ketika sholat maghrib pada malam Jumat. Ya, ini juga, ya, jadi para imam harus tahu ini, ya. Sholat maghrib pada malam Jumat itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, ya, di 2 rakaat pertamanya. Nah, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini maghrib malam Jumat. Kalau subuh, ya, subuhnya baca apa? Kalau subuhnya As-Sajdah, ya, kalau subuhnya As-Sajdah. Nah, bukan berarti haram atau nggak boleh baca yang lain, boleh. Ya, cuman ini adalah afdaliyahnya, ini lebih utama. Ya, berdasarkan hadis, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari riwayat Jabir bin Samurah. Baik. Nah, ini sudah habis waktunya. Sudah habis, ya. Nah, ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya, ya, kita lanjutkan di tafsir surat Al-Masad. Nanti insyaallah kita masuk ke Al-Ikhlas dulu, ya. Ini sebenarnya belum masuk ke tafsiran ini, ya. Ini baru pengantar saja, ini tafsirannya di sini nanti. Ya. Ya, penafsirannya ini nanti. Ya. Jadi masih banyak yang harus kita bahas sebenarnya. Tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya di 2 pekan lagi, betul ya, 2 pekan lagi. Ya, karena pekan depannya kita bahasa Arab, ya, pekan depannya lagi baru kemudian kita lanjutkan tafsir. Nah, di pekan selanjutnya itulah nanti kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Ikhlas, kemudian kita ambil penafsiran dari surat selanjutnya, yaitu surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan seputar tafsir dari surat Al-Ikhlas. Fadhol. Ini kemarin ada pertanyaan dari Nabi aku maksud Samsul. Kalau orang melakukan pembatal Islam, apakah perlu bersyahadat lagi? Orang yang melakukan pembatal keislaman, apakah perlu bersyahadat lagi? Pembatal keislaman itu sendiri, ya, berarti konteksnya di sini adalah yang mukhrijun anil millah, yang mengeluarkan dari Islam, berarti kan? Nah, mengeluarkan dari Islam berarti termasuk, ya, perkara-perkara syirik, ya, sihir, qatlun nafs, membunuh dan sebagainya. Nah, yang seperti ini para ulama ada 2 pendapat di situ. Apakah dia harus kembali bersyahadat atau tidak, ya. Secara ringkas, insya Allah pendapat yang lebih kuat kalau menurut anda pribadi adalah, menurut yang dari yang kita baca, ya, adalah, ya, perlu bersyahadat kembali, ya, perlu bersyahadat kembali. Anda pernah tanyakan ke salah seorang, ya, dosen juga dulu, ya, beliau berpendapat sebaliknya, justru tidak perlu bersyahadat lagi. Ya, dalil beliau adalah, ya, selama dia bertobat, istighfar saja sudah cukup, ya. Ya, misalkan dia melakukan kesyirikan, maka dia bertobat dari kesyirikannya tersebut, tobatnya di situ sudah cukup menjadi syahadatnya, katanya. Karena memang pernah terjadi seperti itu di zaman Nabi dulu, Nabi tidak minta mereka untuk bersyahadat kembali. Nah, Allahu a'lam. Nah, itu ditanyakan ke Ustaz kemarin, Ustaz. Belum sempat. Oh, belum sempat. Nah, Allahu a'lam apakah harus kembali bersyahadat atau tidak, ya, nanti pekan selanjutnya bisa ditanyakan ke beliau. Tapi kalau sebatas yang Anda tahu, ya, seperti yang tadi, ya, perlu bersyahadat kembali, ya. Jadi ada ulama yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan perlu. Nah, Allah taala alam. Baik. Nah, ada lagi yang tanyakan? Fadhol. Pak Amir, yang tanya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa diambil faedahnya.
Semoga kita termasuk ya orang-orang yang mencintai surat Al-Ikhlas, ya, sehingga kecintaan itu ya yang kemudian ya di hari kiamat nanti menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taala an yubarika lana wa yanja'ala liqa'ana hadha liqa'an mubarakan ma'suman wa naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.